Di New Zealand, Anda tidak boleh kasih anak namanya Hitler. Switzerland, Anda tidak boleh kasih anak nama Judas. Germany, tidak boleh ada nama anak Lucifer. Jerman, tidak boleh kasih anak namanya Osama bin Laden. Di Prancis, nggak boleh kasih anak namanya Nutella. Nama apa? Anak perempuan yang tidak boleh dikasih. Daripada Delilah adalah Lady of the Night, sedangkan akar kata daripada Samson adalah the son of the sun. Anak daripada matahari. Jadi kalau matahari menguasai siang, tapi kalau malam, Lady of Kita telah memasuki bagian keempat. Bagian keempat dari pembahasan kita. Ya, pembahasan kita sehubungan dengan apa arti sebuah nama. Apa arti sebuah nama. Kita sudah lihat waktu yang lalu bahwa nama yang kita miliki atau diasosiasikan dengan kita itu adalah nama yang dapat diberikan oleh orang tua kita. Nama yang orang mungkin secara diam-diam panggil kita di belakang kita, ataupun mungkin nama waktu kita masih kecil, atau nama yang orang belikan sesuai dengan karakter kita. Nah, berbicara tentang nama yang orang tua, saya cukup menarik, saya tidak punya bukunya, tapi saya lihat di Amazon. Di Amazon ada satu buku yang ditulis oleh Russell Ash, yang adalah judulnya adalah tentang apa? Unfortunate, the Book of Unfortunate Baby Names. Buku yang sehubungan dengan nama-nama yang orang tua, entah bagaimana apa yang ada dalam pikiran mereka, mereka berikan kepada anak-anak mereka. Yang istilahnya macam-macam lah istilahnya ya. Nama yang gak benar ya. Nama yang tidak benar. Jadi itu ada di Amazon ya. Ya. Yang ditulis oleh Russell Ash. Misalnya, ini nama yang dia Russell Ash ini dia selidiki nama-nama berdasarkan catatan-catatan kelahiran yang ada di Amerika dan juga di England atau di Inggris. Misalnya, ada orang yang bernama one too many. Satu kebanyakan atau banyak sekali. Mungkin karena ini anak yang sudah nggak tahu kenapa lahir sampai banyak sekali dalam keluarga itu. Lahir tahun 1870 di Essex, England. Ada anak yang waktu lahir dikasih nama oleh orang tuanya Harry, berbulu. Artinya ya, mungkin karena dia lahir banyak bulunya. Ada juga yang Saker dan ada juga nama-nama lain yang gak pantas untuk saya taruh di acara khotbah. Lalu ada orang yang lahir di New York namanya Just in Case. Just in Case. Jadi aneh sekali ya. Tidak heran sekarang ada begitu banyak negara-negara di dunia yang mengatur hal-hal yang dapat kita nama yang dapat kita names that we can give to our children or not. Jadi ada kurang lebih ada 50, ada satu artikel ya. 50-an nama yang dianggap illegal untuk diberikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena menderita itu anak-anak ya. Kalau namanya aneh-aneh waktu mereka sudah besar. Tapi ini yang illegal. Misalnya di New Zealand Anda tidak boleh kasih anak namanya Hitler. New Jersey boleh. Ada orang di New Jersey namanya Adolf Hitler. Tetapi New Zealand tidak boleh. Di Switzerland Anda tidak boleh kasih anak nama Judas. Di Germany tidak boleh ada nama anak Lucifer. Dan juga di Jerman tidak boleh kasih anak namanya Osama bin Laden. Atau di Malaysia, ini mungkin Miriam tahu ya, dari Chinese atau Cantonese atau apa ya. Ahchuar yang artinya adalah snake. Tidak boleh kasih anak nama dengan ini, snake ya. Dan di Prancis nggak boleh kasih anak namanya Nutella. Ya, Nutella. Dan ada satu artikel lainnya. Ada satu artikel lainnya adalah yang ditulis oleh Jennifer Mugreid. Ya, dia katakan, jangan kasih nama anak perempuan Anda, don't give names, these Bible names to your baby girl. Misalnya nama apa? Anda bisa kira-kira yang ada dari semua yang berpartisipasi di ibadah online, kira-kira Anda pikirkan, nama apa? Anak perempuan yang tidak boleh dikasih. Yang nama Alkitab. Yang menurut artikel ini. Ya. Banyak yang bilang Isabel atau Delilah. Ya oke, nanti satu waktu kita bahas tentang Isabel ya. Tapi saat ini kita lihat adalah Delilah. Dan ini satu nama yang cukup unik yang akan kita pelajari. Kenapa uniknya? Nanti kita akan lihat. Tetapi kalau kita melihat tentang Delilah, maka tidak bisa kita pisahkan dengan seorang nama laki-laki. Apa namanya? Samson. Wah, sudah sering kali ya. Tapi coba kita lihat, sering kali begitu kita dengar nama Samson, saya tahu banyak orang Samson namanya ya. Sering kali apa yang kita bayangkan dengan Samson ini, kalau saya boleh bertanya, Samson ini. What do you think of Samson? What comes to your mind
when I talk about Samson? Apa yang kira-kira ya? Ya, strong, very strong. Apalagi kuat dalam hal apa dia? Rambut panjang, apalagi? Wah, nafsu duniawinya ya. So, seringkali yang kita lihat adalah keburukan-keburukannya. Tapi coba kita lihat. Samson itu sebenarnya lebih banyak waktu di mana dia baik daripada buruk. Ya, lebih banyak baiknya. Apa misalnya kebaikannya? What is the greatness of Samson that we can see? Number one is his humility. Rendah hati sekali dia. Rendah hati sekali. Hakim-Hakim 14 ayat 6 dikatakan roh Allah berkuasa atas dia. Jadi dia dikuasai roh Allah. Siapa, tidak banyak orang dikatakan berkuasa roh Allah. Tapi apa yang disebabkan, apa yang terjadi, what happened after the spirit of the Lord came upon him. Datang kepada Samson, dikatakan dia mencabik-cabik apa ya? Mencabik-cabik singa, ya, tore the lion apart with his bare hand. Dengan tangannya dia cabik-cabik singa, bagaikan mencabik anak kambing. Wow, dia bunuh begitu ya. Tapi yang menarik bukan itu. Apa yang Alkitab katakan? Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukan itu. Hebat sekali apa yang dia lakukan. So great the things that he has done, and yet he kept it secret. Tidak bilang-bilang. Dia tidak bilang-bilang kepada orang tuanya. Oh, kalau bisa bikin seperti itu, waduh langsung viral. Kalau ada video waktu itu langsung masuk viral video kita ya. Hebat sekali. Tetapi inilah orang yang terkenal, great man itu need no introduction. Ada satu statement yang katakan, tidak perlu membanggakan pencapaian Anda dan apa yang dapat Anda lakukan. Seorang yang hebat itu tidak perlu diperkenalkan. There is no need to boast of your accomplishment and what you can do. A great man is known, he needs no introduction. Jadi ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Matius 16 ayat 1 sampai 4 kalau Anda baca di rumah suatu saat ya. Jangan kita berbuat baik untuk dipuji orang atau dilihat orang. Dan apabila engkau memberikan dengan tangan apa ya, dikatakan di ayat Matius 6 ini, kalau engkau memberikan tangan kananmu, memberikan sedekah, dialah apa ya, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jadi bayangkan tangan kita itu satu tubuh kita, tetapi apa yang dibuat oleh tangan kanan, jangan tangan kiri lihat atau sebaliknya. Siapa yang boleh lihat? Hanya Bapa di surga. Hanya Bapa di surga yang dapat melihat. Jadi itulah kita lihat, humility, kerendah hatian yang dimiliki oleh Samson. Lalu berikutnya adalah ia rela untuk digunakan oleh Tuhan. Rela untuk digunakan oleh Tuhan. Berapa lama dia digunakan oleh Tuhan? Ayat ini Hakim-Hakim 15 ayat 20 katakan, dia memerintah selama 20 tahun. 20 tahun dia memerintah menjadi hakim atas orang Israel, tidak ada yang berani ganggu mereka. Betul, ada orang Filistin, waktu dia mula-mula ada orang Filistin, tetapi orang Filistin itu pun takut sama dia. Tidak dikorek mereka selama 20 tahun. Tapi coba kita lihat, yang kita sering ingat tentang orang yang hebat ini adalah peristiwa di mana dia apa ya, nakal-nakalnya. Nakal-nakalnya Samson itu paling lama itu, kalau mau dihitung hari-harinya itu 1 tahun. 19 tahun dia orangnya Tetapi itulah manusia ya. Kita sering lihat orang, keadaan kelakuan seseorang itu ya kita tidak lihat dia punya apa yang dia sudah lakukan 50 tahun. Yang 1 hari saja yang dia buat langsung kita perbesarkan. Nila, tapi itulah Alkitab ya. Pepatah Indonesia katakan apa? Nila setitik merusak susu apa ya? Merusak susu sebelanga. Padahal kalau kita lihat dari hakim-hakim yang lain, dia yang paling hebat. Saya ulangi. Dari hakim-hakim lain boleh kita katakan Samson itu boleh kita lihat yang paling hebat dari 1 atau 2 sisi ya. Dari Deborah, iya, dari Deborah sekalipun. Ya, coba kita lihat, ada kalau kita berbicara tentang hakim-hakim, ada yang namanya major judges. Hakim-hakim yang utama, karena banyak diberitakan dengan mereka. Mereka ditulis banyak yang kisah yang diceritakan dengan mereka. Sedangkan minor judges itu, hakim-hakim yang minor itu adalah yang mungkin cuma ditulis 1 atau 2 ayat. Tetapi dari Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jephthah, Samson itu yang major judges. Yang minor itu Syamgar, Tola, Jair, Ibzan, Elon, dan Abdon. Ya, sangat sedikit. Tapi coba kita lihat, hakim-hakim di dalam kitab Hakim-Hakim,
Selalu ada yang membantu mereka. Ada orang-orang Israel yang pergi pada saat mereka misalnya untuk berperang. Ya, misalnya Otniel, dia pergi berperang dengan orang-orang Israel, Hakim-Hakim 3 ayat 10. Ehud pergi berperang dengan orang-orang Israel, Hakim-Hakim 3 ayat 27. Deborah dan Barak ada 10.000 orang yang berperang bersama-sama dengan Deborah dan Barak, Hakim-Hakim 4. Gideon ada 300 orang pada ujung-ujungnya ya, 300 orang yang berperang dengan Gideon. Jeftah, orang-orang Israel berperang dengan Jeftah, bersama-sama ikut dengan Jeftah. Samson Sendirian dia. Tidak ada yang menemani. Bahkan pada satu saat kita tahu kisahnya ya, dia bunuh banyak orang Filistin, lalu dia dikejar-kejar orang Filistin, dia masuk dalam goa. Apa yang terjadi waktu dia di dalam goa, bersembunyi dari kejaran orang Filistin untuk sementara? Orang-orang Israel datang kepada dia. Hakim-Hakim 15 ayat 11 sampai 13, ada 3.000 orang dari suku Yehuda datang kepada dia. Untuk apa? Untuk membantu dia untuk berperang melawan orang Filistin? Tidak. Untuk tangkap dia. Untuk tangkap Samson. Ya. Mereka katakan kepada Samson, Hakim-Hakim 15 ayat 11, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah yang juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Ya, aku memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan aku, kata Samson. Ayat 12, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Bahkan Samson harus minta mereka bersumpah. Bersumpahlah kepada aku bahwa engkau sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata 3.000 orang ini, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Bayangkan, orang-orang Israel sekarang memihak orang Filistin mau tangkap Samson. Dia berperang sendiri. A lone warrior. Serdadu yang apa ya? Yang sendiri. Ya. Serdadu yang sendiri. Kenapa? Ya? Kenapa dia cuma sendirian? Kenapa dia tidak seperti Barak, ada yang membantu, Otniel ada berperang sama-sama, semua Deborah ada yang membantu dan seterusnya ya. Gideon ada yang membantu. Nah, kalau kita lihat ini dosa orang Israel itu yang di zaman hakim-hakim itu biasanya terjadi seperti ini. Orang Israel berdosa, kemudian mereka Tuhan melepaskan jaminan kepada orang Israel, Tuhan melepaskan protectionnya kepada orang Israel. Jadilah mereka hamba dari bangsa lain, lalu mereka minta tolong, Tuhan kami menderita. Misalnya di zaman Gideon orang-orang Israel saja harus tinggal di mana? Di goa-goa ya, kami menderita. Lalu kemudian Allah bangkitkan seorang Allah bangkitkan seorang hakim, lalu dari hakim itu dia berperang dengan bantuan orang Israel, mengalahkan penjajah, lalu ada waktu Ada waktu damai. Tapi setelah waktu damai, berdosa lagi. Dan terputar-putar terus, dosa, perhambaan, berteriak minta tolong, Allah bangkitkan seorang hakim, lalu ada zaman kedamaian berdosa, dan terputar-putar terus. Selalu, Otniel, Hakim-Hakim 3 ayat 9, berteriaklah. Mereka, orang-orang Israel meminta tolong, lalu Tuhan berikan Otniel. Ehud, orang Israel berteriak minta tolong, lalu kemudian Ehud diberikan. Deborah juga demikian, Gideon juga demikian, Jeftah juga demikian. Samson, apa bedanya? Apa ada orang yang berteriak minta tolong untuk lepas dari penjajah, for deliverance? No. Israel berdosa, mereka dijajah oleh orang Filistin. Mereka tidak minta Mereka tidak minta tolong. Kenapa? Ya. Kenapa ya? Kenapa mereka tidak minta tolong? Karena orang-orang Filistin, ya, orang Israel ini sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Kita sudah baca waktu lalu ya, mulai dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 melakukan apa yang jahat. Ya. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sudah katakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. 40 tahun mereka berada di tangan orang Filistin. Tapi cukup menarik. 40 tahun berada orang Filistin, mereka tidak berteriak minta tolong. Kenapa? Kenapa mereka tidak minta tolong? Dan kemudian Tuhan sendiri yang melihat, aduh sok keterlaluan ini, sok terlalu lama. 40 tahun mereka di tangan orang Filistin.
Nggak minta-minta tolong. Senang saja terus mereka. Lalu kemudian Tuhan bangkitkan, Tuhan sendiri tanpa permohonan orang Israel, Tuhan bangkitkan sendiri Samson. Kenapa? Karena orang-orang Israel tidak mau merasa keenakan di bawah penjajahan orang-orang Filistin. Ya, di bawah penjajahan orang-orang Filistin. Senang mereka. Kenapa? Karena orang Filistin itu penjajah yang baik, nggak pusing-pusing sekali. Ya, kalau di zaman orang-orang lainnya, bangsa-bangsa lainnya, orang-orang Israel itu memang dianiaya betul-betul. Tapi zaman orang Filistin itu agak cukup lunak lah begitu ya. Makanya Samson bisa keluar masuk, bahkan bisa kita tahu kisahnya nanti dia ambil gadis Filistin untuk jadi calon istrinya, tidak ada masalah. Tapi di zaman penjajah-penjajah lain, mereka itu disiksa hebat-hebatan. Rupanya orang Filistin itu tidak terlalu menyiksa mereka, hanya minta-minta sedikit lah, pajak sedikit ya. Tapi disinilah kita lihat, bahwa walaupun mereka berada dalam tekanan orang Filistin yang tidak terlalu berat seperti orang lain, tetapi tetap Tuhan mau ada yang melepaskan mereka, dan mereka dilepaskan sama sekali tanpa ada penjajah selama 20 tahun. Dan inilah kehebatan daripada Samson. 3 kehebatan. Saya sudah sebut 2 ya. Kerendah hatian yang dia miliki, kemauannya untuk digunakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, sebelum kita masuk yang ketiga, kita lihat dulu. Karena ketiga itu akan berhubungan dengan kelemahannya. Apa kelemahan Samson? Hah? Kelemahan Samson ini ya terus terang saja, ini kelemahan pada umumnya laki-laki. Ini bukan kelemahan perempuan, ini research sudah membuktikan. Saya nggak usah tulis hasil research, saudara-saudara. Ini adalah kelemahan laki-laki. Apa itu kelemahan laki-laki? Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa ya? Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3, mari kita baca. Samson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin, bukan Filipin. Filistin. Jangan salah, ya, beda antara Filipin dan Filipin. Filipin dan Filistin itu beda jauh. Gadis Filipin itu lebih bagus, saudara ya. Ia melihat seorang gadis Filistin, ia pulang dan memberitahukan pada ayahnya dan ibunya, dikatakan apa? Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku, ambillah dia bagiku sebab ia kusukai. Ya. Bahasa Indonesia cuma 2 kali. Di sini kita lihat kata melihat. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, ya, yang literal translation dalam bahasa Inggris, and Samson goes down to Timna and see a woman. Lalu dia bicara kepada orang tuanya, a woman I have seen in Timna. Take her for me, for she is right in my eyes. Dia pergi melihat gadis, dia bilang ke orang tuanya, saya sudah melihat gadis, ambil gadis itu karena dia tepat di mataku. Mata pria itu pandangannya berbeda dengan mata wanita. Saudara-saudara, pria itu jujur, beda matanya dengan mata wanita. Walaupun tentu saja permulaan, ya, kita tahu mata yang dihajar itu adalah mata wanita. Tapi wanita learn the lesson. Learn the lesson, tidak lagi dia pakai mata. Ya. Kapan itu wanita pertama yang masalah dengan mata? Hanya 1 di Taman Eden. Tetapi sesudah itu mata yang menjadi masalah adalah mata pria. Mata pria. Di Taman Eden, betul, perempuan itu melihat, Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil buahnya dan apa? Dan memakannya. But women have learned the lesson from the Garden of Eden. Matanya tidak terlalu banyak masalah seperti masalah mata pria. Jadi mata itu menjadi if right in my eyes. Dan Absalom kita tahu bahasa Inggrisnya, ya, perkataan itu disetujui oleh bahasa Indonesianya 2 Samuel 17 ayat 4. Pada saat orang tua-tua Israel mendengarkan perkataan dari seorang penasehat, mereka disetujui. Tapi bahasa Inggrisnya katakan apa? Dalam 2 Samuel 17 ayat 4, nasihat yang diberikan kepada Absalom, apa yang dikatakan di situ? And the thing is right in the eyes of Absalom and in the eyes of all the elders of Israel.
Jadi mata itu apa? Mata melihat itu menjadi satu masalah bagi Absalom. Dan bukan hanya Absalom, bagi seluruh umat-umat Tuhan di zaman hakim-hakim. Satu saat saya akan berbicara tentang kenapa ini penting sekali ayat ini. Hakim-hakim 21 ayat 25 ya. Hakim-hakim 21 ayat 25 katakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. All the people did what was right in their own eyes. Menurut pandangan matanya sendiri. Ya. Coba kita lihat mata daripada Samson. Pertama yang dia lihat adalah gadis di mana? Gadis Filistin. Tapi coba kita lihat dengan berjalannya waktu, dari gadis meningkat kejahatannya itu, dosanya itu menjadi meningkat. Kenapa? Hakim-hakim 14 ayat 1 sampai 3, dia pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Hakim-hakim 16 ayat 1, suatu waktu dia pergi kemana? Dia pergi ke Gaza. Setelah 20 tahun dia memerintah, dia ingat, aduh, yang di luar pagar itu lebih hijau. Dia pergilah suatu waktu dia ke Gaza. Dilihatnya di sana bukan lagi seorang gadis, tetapi seorang apa? Perempuan sundal. Tidak cukup istilahnya ya. Tidak cukup dengan satu jenis tertentu, tapi dia pergi yang lebih parah lagi. Dari seorang gadis, dosanya meningkat menjadi apa ya? Perempuan sundal. Jadi dosa mata daripada Samson semakin meningkat. Dan apa yang dia lihat got him into trouble. Waktu dengan gadis Filistin ini apa yang terjadi? Wah, keluar dia, akhirnya kita tahu kisahnya, ujung-ujungnya gadis Filistin dan keluarganya itu mati di tangan orang Filistin. Ya, di tangan mati mereka. Lalu di Gaza pada saat dia mengunjungi perempuan sundal, dia hampir ditangkap sampai dia harus bongkar itu pintu kota Gaza dan bawa ya. Jadi selalu got him into trouble. Jadi hati-hati, Tuhan sudah berikan, Tuhan berikan peringatan demi peringatan demi peringatan, hati-hati, tapi Samson terus menerus kelemahannya dia apa ya? Dia naik. Secara lahir, secara luar singa dia bisa taklukkan. Singa dia bisa taklukkan yang singa di luar, tapi singa di dalam dirinya dia tidak bisa taklukkan. Kerinduannya ya. Kerinduan dari dalam tidak bisa dia taklukkan. Singa di luar dia cabik-cabik, singa di dalam dia pupuk sampai bertumbuh dari gadis menjadi perempuan sundal. Alkitab atau lagu mungkin ya. Oh be careful little eyes what you see. Awas mata yang selalu melihat. Ya. Oh be careful little eyes what you see. For the fathers all above is looking down in love. Oh be careful little eyes what you see. Hati-hati. Matius 5 ayat 29 katakan kalau matamu itu menyesatkan engkau yang menyebabkan engkau kehilangan kerajaan surga, cabut mata tersebut. Artinya bukan kita main copot-copot aja mata kita ya. Tapi poinnya adalah jangan ada hal-hal yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pertama ada gadis di Timna. Yang kedua ada pelacur di Gaza. Siapa ini pelacur di Gaza ini? Delilah? Oh tidak. Seringkali kita pikir banyak interpreter katakan Delilah ini adalah pelacur di Gaza itu. Dia bukan. Mungkin dia pelacur tempat lain tapi tidak dikatakan dia pelacur. Kenapa? Alkitab katakan ini. Hakim-hakim 16 ayat 4. Sesudah apa? Sesudah peristiwa dengan pelacur di Gaza, Samson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Jadi bukan di Gaza tapi dari lembah Sorek yang namanya Delilah atau Delilah. Afterward it happened that he loved. Ya. Ada dua hal yang menarik di sini. Ya. Ada dua hal yang menarik, sangat menarik di sini. Apa itu dua hal menarik? Yang pertama, nama Delilah. Kenapa? Coba kita lihat. Di dalam kisah kehidupan Samson ada 4 wanita. Ada 4 wanita dalam kisah Samson.
Wanita pertama yang muncul itu siapa? Ibunya. Siapa nama ibunya? Orang Jawa bilang mbuh, nggak ada yang tahu. Tidak tertulis, cuma dikatakan ibunya. Hakim-Hakim 13, mulai Hakim-Hakim 13. Orang tidak ada yang tahu nama ibunya. Nama wanita pertama yang ada dalam kitab Hakim-Hakim, tidak ada yang tahu. Yang kedua adalah istrinya. Yang pertama, young Philistine woman. Ya, his wife di Timnah. Yang ketiga adalah seorang pelacur di Gaza. Baru yang keempat ini ada namanya Delilah. Wanita yang ada dari lembah apa? Lembah Sorek. Wanita dari lembah Sorek. Kenapa? Kenapa Delilah ini disebutkan? Kalau Anda selidiki ya, dari root kata, bukan kata Delilah secara langsung, secara keseluruhan ya. Kata Delilah itu adalah rootnya itu dari kata Ibrani Lailot, Lailah artinya night, malam. Jadi dengan kata lain, nama Delilah itu artinya lady of the night. Makanya banyak orang katakan dia ini sebagai pelacur. Nah juga, tapi lady of the night. Dialah yang menguasai malam. Itulah sebabnya penting sekali mengetahui akar kata daripada Delilah adalah lady of the night, sedangkan akar kata daripada Samson adalah the son of the sun, anak daripada matahari. Jadi kalau matahari menguasai siang, tapi kalau malam, lady of the night yang berkuasa, saudara-saudara. Jadi hati-hati, bapak-bapak kalau keluar-keluar malam ya, akan dikuasai dengan Delilah. Boleh keluar malam tapi bawa ibu lah ya. Bawa ibu. Tapi ini yang terjadi, Delilah muncul ya. Sesudah itu dikatakan Samson jatuh cinta kepada Delilah. Ya. Coba kita lihat sini, cukup menarik untuk Anda lihat. Ayat ini katakan Samson jatuh cinta. Tetapi tidak dikatakan Delilah jatuh cinta kepada siapa? Samson. Tidak. Tidak ada. Ya. Dan jadi nama yang pertama ya. Tapi juga yang pertama, yang kedua. Poin pertama adalah nama Delilah disebutkan. Dan poin yang kedua adalah kenapa tidak disebutkan tentang mata. Wanita di Timnah, Filistin. Samson melihat wanita di Timnah. Kedua, Samson melihat pelacur di Gaza. Kenapa tidak ada tentang mata pada saat Samson bertemu dengan Delilah? Saya sudah sedikit memberikan clue tadi waktu saya bilang tentang jatuh cinta. Kenapa? Karena sekarang ini ada yang lebih berat, lebih hebat terjadi daripada mata. Mungkin mata itu sudah muncul, tetapi sekarang dari mata turun ke hati, seperti Hawa. Dari mata sekarang turun kemana? Turun ke hati. Samson jatuh cinta. Samson jatuh cinta. Dari mata turun ke hati. Dia mencintai Delilah, tetapi Delilah tidak mencintai, tidak dikatakan, tidak tertulis mencintai Samson. Itulah sebabnya orang-orang Filistin datang kepada Delilah. Bujuk dia supaya ketahui apa kira-kira rahasia kekuatannya. Kamu akan kami kasih 1.100 keping perak. Nah itu cukup menarik, nanti suatu waktu kita akan khotbah tentang apa ya, kelipatan angka 11 ini ya, 1.100 ini. Ini penting sekali, nanti kita akan pelajari suatu waktu ya. Tetapi dikatakan ditawarkanlah dia 1.100, coba. Dan berapa kali Delilah harus merengek-rengek kepada Samson untuk minta kasih tahu di mana apa rahasia kekuatannya. Berapa kali? 3 kali. Permulaannya Samson main-main terus, dia having fun. Ini dia bilang, ini. 3 kali dia main-main dengan apa? Dengan ya. Lalu dikatakan, kita tahu akhirnya ya. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, setelah 3 kali kita lihat ini, makanya tidak disebutkan tentang hati, tidak disebutkan tentang mata kepada Delilah, tapi yang disebutkan apa? Hati. Kenapa? Setelah perempuan itu, Hakim-Hakim 16 ayat 16-17 katakan, perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan apa? Menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Dari mata
sekarang turun ke apa ya? Sekarang turun ke hati. Nggak tahan. Mata mungkin lebih gampang dikontrol daripada apa? Hati kita. Hati itu lebih apa? Lebih sukar mungkin untuk dikontrol. Kita mungkin bisa hindarkan apa? Kita bisa cabut segala sesuatu yang akan menghalangi mata kita untuk melihat. Tetapi kalau hati atau pikiran kita masih pikir-pikir dengan dosa yang dapat kita lihat, nggak ada gunanya mata itu. Yang terpenting itu dari dalam apa? Hati. Pandangan hati itu bisa melihat apa yang mata tidak bisa lihat. So control your heart, control your body, control your thinking, kontrol pikiran kita. Jadi kontrol keinginan-keinginan hati. Control your body artinya kontrol keinginan kita. Cukup menarik. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Ini Rasul Paulus berbicara tentang dirinya. Ya. Dikatakan 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dari dalam mata, dalam hati, dan seterusnya. Dia latih seluruh tubuhnya, seluruh keinginan-keinginan tubuhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. New Living Translation bagus sekali. New Living Translation katakan, I discipline my body. Aku mendisiplin, aku melatih tubuhku like an athlete. Seperti seorang atlet. Untuk melatih, training it to do what it should. Melatih tubuh kita untuk melakukan apa yang seharusnya. Tetapi itulah manusia kan. Kita harus melatih tubuh kita, keinginan-keinginan kita, keinginan hati kita, tentang hal-hal yang seharusnya kita buat, bukan semaunya yang kita maui. Tetapi yang seharusnya. Ya, seharusnya. Perut saya mungkin maunya saya makan ini, makan itu. Mata saya maunya saya makan ini, makan itu. Tapi kita harus melatih agar bukan apa yang mau kita lakukan, tetapi apa yang seharusnya kita apa? Kita lakukan. Saya harus mengontrol sepenuhnya lidah saya. Bukan apa yang saya mau lidah itu berkata untuk bicara tentang ini dan itu yang tidak baik. Tetapi kita kontrol lidah tersebut supaya dia melakukan apa yang seharusnya keluar dari lidah tersebut. Kita harus melatih mata kita. Bukan tentang apa yang kita mau untuk kita lihat. Tetapi untuk melihat apa yang seharusnya kita lihat. Rasul Paulus katakan, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Tetapi inilah kelemahan daripada Samson, kelemahan kita semua seringkali. Kita suka main-main dengan apa? Dengan api. Gampang, pendeta cuma itu kok, cuma sekali-sekali pendeta. Cuma sekali-sekali, enggak selalu pendeta. Enggak selalu. Atau kita katakan, gampang itu kan kita bisa kontrol, Oh hati-hati kalau kita bicara tentang mengontrol keinginan. Berapa kali Samson dikejar oleh si Delilah? Wah, pertama dia main-main, jika aku, apa rahasia kekuatanmu? Samson katakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat 7, jika aku diikat dengan tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. Wah, tapi begitu dia diikat, dia buka, merengek lagi lah si Delilah, apalah kamu menipu aku. Oke lah, kedua kali Samson ikatlah aku dengan tali baru yang belum terpakai oleh pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Diikatlah dia lepas. Tapi coba kita lihat, dari setiap pencobaan yang kita anggap gampang, pendeta, gampang kita mau atasi. Coba kita lihat, semakin lama pencobaan itu semakin dekat kepada hal yang sesungguhnya menjadi sumber kekuatan kita. Di kali ketiga, sebelum dia bicara terus terang gunting rambutnya, apa yang dia katakan? Lihat bagaimana dosa itu semakin meningkat. Samson pikir dia main-main, dia dapat kalahkan, tapi akhirnya KO dia. Ketiga kali dia sudah mulai mengarah ke rambut. 1, 2 masih mengarah ke kaki dan tangan. Tapi kali ketiga sudah mengarah ke rambut. Dan kali keempat betul-betul rahasianya terbongkar. Tapi kali ketiga, Hakim-Hakim 16 ayat 7 berikutnya katakan, kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi
lemah. Ya. Maka aku akan menjadi lemah. Nah, kenapa tadi saya katakan Samson main-main? Betul, dia main-main. Karena ini yang dikatakan oleh Delilah. Pada saat Delilah mulai mengeluh kepada Samson, kamu ini kenapa nggak main-main aja ya? Inilah Hakim-Hakim 16 ayat 15 katakan. Hakim-Hakim 16 ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata kepadaku, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Seringkali dengan dosa kita main-main. Tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan main-main dengan dosa. Do not play with fire. Ya. Do not play with fire. Kenapa? Kita pikir kita pelan-pelan main-main saja, gampang kita bisa. Api itu kecil, gampang saya mau cuman apa? Cuman mau habiskan itu api. Tapi ada orang main-main dengan api. Ada orang main-main dengan api, hampir seluruh state California di beberapa tempat terbakar hanya karena mungkin ada orang yang cuma main-main dengan api yang kecil. Satu korek api dia main-main, terbakar semua. Dan coba lihat apa yang terjadi pada saat kita sudah terbakar. Sangat sedih sekali. Ini adalah satu ayat yang bagi saya dari kisah Samson paling menyedihkan. So sad. The most sad text in the story of Samson. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu pada saat sudah digunting rambutnya ya, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Samson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. I will be free. I will be able to free myself. But ini sangat sedih. But he did not know that the Lord had departed from him. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kekuatan Samson itu bukan di rambut. Rambut itu hanya sebagai simbol luar. Tapi kekuatan Samson adalah satu hubungannya dengan Tuhan. Roh Kudus yang menguasai dan memberikan kekuatan kepadanya. Rambut itu hanya sebagai satu apa? Simbol luar. Tetapi bukan simbol luar yang menguatkan kita. Simbol hati kita yang menguatkan kita. Tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Inilah cukup sedih ya. Segala sesuatu itu dimulaikan dari mana? Dari mata. Mata masalah. Dari mata turun ke apa? Pelajaran kita katakan. Dari mata turun kemana? Dari mata turun ke hati. Hakim-Hakim 14 ayat 1-3, dia melihat wanita Filistin. Hakim-Hakim 16 ayat 1, dia melihat seorang apa? Perempuan sundal di Gaza. Dan konsekuensinya dari mata yang melihat, konsekuensinya Hakim-Hakim 16 ayat 21, pada saat orang Filistin menangkap dia, mereka mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Bayangkan, karena kekuatannya itu mungkin di tangan, kenapa mereka nggak potong tangan ya, nggak potong kaki? Kenapa nggak dipotong tangan atau kakinya? Yang mungkin Anda pikir ya masih bisa diperkerjakan lah, jadi dia perlu tangannya. Tapi kenapa mata? Kenapa bukan telinga atau hidung lah atau apalah? Kenapa mata? Ya. Karena selain tradisi orang Filistin yang suka congkil-congkil mata, tentunya kita juga lihat Tuhan izinkan. Matanya itu harus diambil agar supaya jiwanya dapat kembali diselamatkan kepada Tuhan. Ya. Kalau matamu menghalangi hubunganmu dengan Tuhan, cabut mata tersebut. Cabut mata tersebut. Hilanglah matanya agar supaya keselamatan dapat menjadi bagian Samson. Dan betul, pada saat mata itu Tuhan izinkan dicabut, Tuhan mengizinkan orang Filistin mencabut matanya, disitulah Samson kembali. Jadi pada saat Matius katakan kalau matamu itu apa? Membuat engkau jauh daripada Tuhan, cungkilah, artinya
Biarlah jiwa kita itu selamat. Lebih baik jiwa kita selamat daripada mata yang diselamatkan. Itu lebih penting, keselamatan jiwa kita. Dan inilah hal ketiga yang kita bisa lihat yang menyebabkan, dapat saya katakan, Samson adalah orang yang besar. Dia bukan hanya memiliki kerendahan hati, tidak menyatakan tentang lion atau singa yang dia bunuh, digunakan oleh Tuhan selama 20 tahun, tetapi yang bisa kita lihat yang terpenting daripada apa yang kita lakukan, baik membunuh singa ataupun memimpin umat Tuhan, yang lebih daripada semua yang kita lakukan secara lahiriah adalah hubungan kita yang baik dikembalikan dengan Tuhan. Pertobatan daripada Samson. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Samson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadamu. Ingatlah kiranya kepadaku. Sebenarnya Tuhan tidak lupa. Samson yang sudah lupa kepada Tuhan. Samson yang lupa kepada Tuhan. Tetapi sekarang dia berkata, pada saat dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah kiranya kepadaku. Kenapa? Karena dia sudah selalu di dalam penjara, dalam penderitaannya. Dia mengingat-ingat Tuhan dan dia ingin jika Tuhan dapat kembali mengingat dia. Tuhan dapat mengingat dia. Dia berdoa. Dikatakan sini, berserulah Samson. Berserulah Samson di dalam doa. Berserulah Samson dalam doa. Kalau kita ingin kembali kepada Tuhan, syaratnya gampang. Syaratnya hanya gampang sekali. Mari kita lihat apa yang sudah Samson buat. Dia ingat kembali kepada Tuhan. Ingin berbalik, mengingat Tuhan dan berbalik. Dan inilah syarat daripada pertobatan kita, mengingat kembali Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, mengingatku kembali dan berbalik dari jalan-jalannya yang salah seperti Samson, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Dosa menyebabkan kita berpisah daripada Tuhan, dan untuk kembali kepada Tuhan simple, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan Tuhan akan apa? Mendengar, mengampuni dosa kita dan memulihkan kita. Memulihkan hubungan kita bukan hanya dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan sesama, memulihkan hubungan kita dengan anggota-anggota keluarga kita pada saat kita berbalik dengan berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ya. Tidak heran Samson dikatakan sebagai orang yang apa ya? Orang yang besar. Samson dikatakan sebagai orang yang besar. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Ibrani 11 ayat 32 dan 34. Dikatakan bagaimana Samson termasuk dari apa? Umat-umat yang beriman, orang-orang pahlawan-pahlawan iman. Apalagi yang dapat aku ceritakan tentang Gideon, tentang Samson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Ayat 37. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, mereka telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Ya. Mereka menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Ya. Memukul mundur pasukan tentara asing. Di akhir hidupnya kita melihat kebesaran Samson ini terjadi. Bahwa dia telah memenuhi rencana surga yang dapat terjadi dalam dirinya. Dia dapat memenuhi rencana surga. Pada saat itu, pada saat dia berada dipanggil ke pesta, orang-orang mengejek-ejek, bukan hanya mengejek Samson, tetapi juga mengejek Allah Samson. Ya, dia katakan, Tuhan, ingatlah aku, kembalikanlah kekuatanku. Sekali ini saja Tuhan. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu.
dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada masa hidupnya. Hakim-Hakim 3 ayat 5 merupakan misi yang telah diberitahukan kepada orang tua Samson. Kepada ibunya yang tidak kita ketahui namanya, dikatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tangan orang Filistin tidak ada artinya dibandingkan dengan tangan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Samson. Apakah pada saat Samson merubuhkan tembok tersebut, merubuhkan rumah itu, tembok yang tempat orang-orang Filistin mengadakan pesta tersebut adalah tangan Samson? Betul, itu tangan Samson. Tetapi di balik tangan Samson ada tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang telah menjadikan Samson sebagai seorang yang besar, yang memberikan kekuatan yang sejati kepada dia. Tangan surgalah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita semua.